Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Sotihotu, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan Zoom dalam kegiatan peluncuran dan diskusi buku berjudul Tersembunyi di Antara Harapan Tumbuh, Demokrasi di Bumi Rafflesia. Sebuah buku yang menarik yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2021 ini. Buku yang bernuansa politik yang ditulis oleh 3 orang hebat, yaitu Ibu Titi Kartika Hendrastiti, Bapak Muhammad Yamani, dan Ibu Wahyu Widyastuti. Di mana buku ini didahului oleh pengantar yang bernas oleh Profesor Syarif Hidayat PhD, yang kini juga telah hadir pada pertemuan Zoom ini untuk mendiskusikan lebih dalam mengenai isi buku ini. Perkenalkan, saya Grace Gracia Asmin yang akan mendampingi Bapak Ibu dari awal hingga akhir acara nanti. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita masuki acara selanjutnya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah hadir, saya ingin memberikan kabar baik untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara peserta, yaitu informasi promo buku Tersembunyi di Antara Harapan Tumbuh Demokrasi di Bumi Rafflesia dengan harga khusus untuk peserta seminar. Apabila Bapak, Ibu membeli buku ini dengan harga normal, Bapak, Ibu akan mengeluarkan dengan harga sebesar Rp95.000. Namun bagi peserta seminar akan mendapatkan diskon sebesar 25% sehingga mendapatkan harga khusus sebesar Rp71.250. Dan link pemesanan khusus ini akan diinformasikan melalui via chat room Zoom di tengah acara oleh panitia.
Untuk informasi promosi dan acara menarik lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian juga silahkan untuk memfollow Instagram @pustakaobor_id atau Instagram dalam bahasa Indonesianya Pustaka Obor _ID. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan tetap hadir sehingga akhir acara. Mengapa demikian? Karena di penghujung acara akan ada pembagian door prize. Nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 6 door prize yang akan dibagikan oleh penerbit. Door prize yang pertama itu berupa voucher reksadana persembahan dari Bibit senilai Rp250.000. Betul Bapak Ibu tidak salah dengar, Rp250.000 untuk satu orang penanya terbaik atau peserta paling aktif. Kemudian juga ada 2 peserta yang akan mendapatkan voucher gratis baca e-book terbitan Obor sepuasnya selama 1 bulan persembahan dari Gramedia Digital. 2 peserta dengan penanya terbaik atau peserta paling aktif akan mendapatkan peluang mendapatkan voucher ini. Lalu untuk penanya atau peserta teraktif nanti akan dipilih oleh Pak Sarif dan Ibu Titi. Terima kasih ya Pak Sarif dan Ibu. Kemudian 3 door prize berikutnya akan kita undi melalui roda berputar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada 3 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan masing-masing 1 eksemplar buku tersembunyi di antara harapan tumbuh demokrasi di bumi Rafflesia. Baik Bapak Ibu, jadi jangan sampai meninggalkan acara ini, menjadi peserta yang aktif dengan memberikan pertanyaan terbaik serta isilah daftar hadir agar bisa ikut dalam door prize undian dengan roda berputar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kartini Nurdin. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Grace. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka peluncuran dan diskusi buku tersembunyi di antara harapan tumbuh demokrasi di bumi Rafflesia yang disunting oleh Dr. Titi Kartika Indrastuti bersama 2 kontributor yang lain, Bapak Muhammad Yamani dan Ibu Wahyu Widyastuti. Ya, pertama-tama yang terhormat Profesor Syarif Hidayat, PhD, dan penyunting penulis Dr. Titi Kartika Indrastuti, Bapak Yamani dan Ibu Wahyu Widyastuti, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang hadir. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Selamat datang dan terima kasih sekali lagi telah hadir dalam Zoom hari ini. Hari ini kita akan meluncurkan bukunya Ibu Titi, Tersembunyi di Antara Harapan Tumbuh Demokrasi di Bumi Rafflesia, yang menurut hemat kami ini sangat penting sekali harus dibaca oleh kalangan yang lebih luas. Menurut pakar di Indonesia, Indonesia adalah negara demokratis ketiga terbesar di dunia. Nanti mohon diinikan Pak betul kita terbesar dunia ketiga setelah Amerika dan India. Namun tidak serta-merta berarti masyarakatnya sudah mempraktikannya dengan baik. Itulah yang terjadi dan hasil penelitian ini nanti akan membuktikan apakah benar demikian bahwa masyarakatnya belum menjalankan demokrasi itu secara benar. Tidak banyak buku yang membahas tentang demokrasi yang memberikan sudut pandang yang komprehensif dari berbagai daerah di Indonesia. Harapan kita tentunya bisa menjadikan acuan buku ini untuk penguatan masa depan demokrasi di Indonesia. Referensi atau informasi sangat penting, dibutuhkan
apalagi yang bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Titi dan tim ya, Pak Muhammad Jawani dan Ibu Wahyu apa Widi ya, Ibu Wahyu ya, tentu akan sangat penting dan menarik untuk referensi kita. Saya kira mari kita dengarkan nanti dari Profesor Hidayat mengapa itu buku penting, begitu juga dari para peneliti, juga dari beberapa penyunting. Itu nanti kita akan mendengarkan apa isi buku itu. Mudah-mudahan itu menjadi acuan yang sangat penting untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, sebagai acara peluncuran ya, apa yang mesti harus saya sampaikan? Mungkin penyerahan Ibu Titi sudah terima ya bukunya ya Bu ya. Inilah adalah buku yang kita luncurkan pada hari ini. Terima kasih dan selamat kepada Ibu Titi dan Pak Yamani dan Ibu Widi untuk terbitnya buku ini. Mudah-mudahan karya ini bisa menjadi acuan untuk penguatan demokrasi di Indonesia. Demikian saya kira sambutan pendek. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini bisa menambah khasanah perbukuan di Indonesia, melengkapi model demokrasi di Indonesia dari berbagai daerah, khususnya dari bumi Rafflesia, Bengkulu. Begitu saja, selamat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kartini untuk sambutan dan wejangannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, saya mau cek sound dan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Sarif. Selamat siang. Kabar baik hari ini Pak? Kabar baik, semangat. Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan bercerita sedikit mengenai pembedah buku yang pada siang hari ini sudah ada bersama kita, yaitu Bapak Profesor Syarif Hidayat, PhD. Syarif Hidayat adalah peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan Master leading to PhD pada Department of Asian Studies, Flinders University, Australia. Di samping menjadi peneliti, Syarif Hidayat juga aktif di beberapa lembaga penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain Senior Researcher on Decentralization pada Japan International Cooperation Agency, Visiting Research Fellow pada Royal Institute of Linguistics and Anthropology KITLV Leiden, anggota Advisory Board pada Lembaga Penelitian Semeru, anggota Tim Ahli Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI pada United Nations Development Program, Fellow for Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences, dan sejak tahun 2021 sebagai anggota Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP. Syarif Hidayat juga aktif mengajar di beberapa universitas, antara lain sebagai dosen pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional. Publikasi beliau sudah sangat banyak dalam bentuk buku, jurnal nasional dan internasional, dan jika dihitung selaku penulis tunggal saja, lebih dari 90 judul pernah beliau hasilkan. Beliau juga sudah menulis lebih dari 30 buku. Saya hanya akan bacakan 3 terakhir saja yang terbit pada tahun 2021 ini. Tahun 2021 belum berakhir, tetapi Pak Sarif sudah menghasilkan 3 buku, 3 tulisan, yaitu Quo Vadis Desentralisasi untuk Pembangunan yang diterbitkan oleh LIPI Press, kemudian COVID-19 dan Urgensi Aktualisasi Relasi Pusat Daerah yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, dan Vote Minus Voice yang juga terbit pada tahun 2021 ini. Dengan kepakaran beliau pada bidang politik dan pemerintahan daerah, maka beliaulah yang jelas pantas membedah buku tersembunyi di antara harapan tumbuh demokrasi di bumi Rafflesia. Buku yang menarik, buku yang optimis. Dan saya persilakan dengan sepenuh hormat Pak Sarif. Baik, terima kasih banyak Mbak Gracia atas perkenalannya yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Saya lihat pada cerah dan bersemangat semua ini untuk mendengarkan bedah buku pada kesempatan sore ini. Merupakan suatu kebanggaan saya diminta untuk menjadi pembicara dalam peluncuran buku yang ditulis oleh Ibu Titi dan teman-teman dengan judul Tersembunyi di Antara Harapan Tumbuh Demokrasi di Bumi Rafflesia. Hal yang sama juga saya merasa bangga juga dan sangat gembira ketika suatu waktu ketika itu Bu Titi meminta saya untuk menulis semacam pengantar pada buku ini, dan saya juga langsung menyambut baik untuk menulis pengantar pada buku yang sangat berharga ini. Ada beberapa alasan mengapa buku ini saya katakan sangat menarik dan penting untuk dibaca. Nah, antara lain yang paling utama adalah karena buku yang akan kita bedah pada hari ini yang ditulis oleh Bu Titi dan teman-teman itu menyodorkan perspektif alternatif, atau bahkan saya cenderung melihat atau mengatakannya perspektif yang sedikit berseberangan dengan perspektif mainstream dalam diskursus demokrasi di Indonesia kontemporer pada saat ini. Di mana letak alternatifnya? Yaitu mencoba untuk menyodorkan semacam optimisme tentang pertumbuhan demokrasi pada tingkat realitas, yang mana hal ini agak berbeda dibanding dengan perspektif mainstream yang cenderung relatif pesimistik dalam membaca dan memaknai demokrasi di tanah air, khususnya dalam dua dekade reformasi ini. Antara lain, perspektif mainstream mengatakan Indonesia berada pada kondisi stagnasi demokrasi. Dan oleh karenanya, ya tentu rekomendasi yang disampaikan ya cenderung pesimistik. Nah, berbeda dengan buku ini, menyodorkan perspektif yang optimis, yang mengatakan demokrasi hidup di tingkat realitas, pada tingkat praksis, dan tentunya memiliki prospek yang cukup menjanjikan di depan. Nah, itu kira-kira mengapa buku ini menjadi penting untuk kita baca dan kita simak secara bersama-sama. Saya sengaja memberikan judul dalam presentasi ini, yaitu Urgensi dan Kontribusi Buku Tersembunyi di Antara Harapan yang Tumbuh Demokrasi di Bumi Rafflesia ini. Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati. Nah, untuk melihat bagaimana posisi atau standing position dari buku ini, yang saya katakan tadi memberikan perspektif alternatif, ya tentunya kita sedikit mengevaluasi atau melihat bagaimana perspektif mainstream ya yang berlangsung sejauh ini dalam diskursus akademik maupun diskursus publik ketika berbicara tentang kinerja 2 dekade demokrasi di Indonesia, reformasi demokrasi di Indonesia. Nah, hampir sebagian besar dari tulisan-tulisan yang ada, baik dalam bentuk artikel maupun buku, itu cenderung berakhir pada satu kata, yaitu menyebutkan Indonesia dalam 2 dekade reformasi ini cenderung berada pada stagnasi demokrasi. Nah, dalam mengatakan atau menunjukkan indikasi dari stagnasi demokrasi tersebut, sejumlah terminologi itu dikemukakan oleh para penulis, baik di jurnal maupun di publikasi buku. Misalnya saja dengan menggunakan istilah Indonesia dalam democratic decline, kemudian democratic backsliding, dan kemudian democratic regression, bahkan terakhir juga menyebut democratic U-turn, demokrasi yang putar balik, yaitu ke arah otoritarian lagi. Nah, oleh karenanya ya dapat dimengerti, dipahami apabila rekomendasi yang dikemukakan dalam membaca prospek demokrasi ke depan di Indonesia cenderung pesimistik. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, mengapa mereka atau para penulis ini cenderung pesimistik dan cenderung mengkarakteristikkan Indonesia dalam kondisi demokrasi? Ya karena berdasarkan realitas itu antara lain ditunjukkan oleh sejumlah indikator. Ya misalnya saja xenofobia politik populis. Yaitu antara lain politik populis ini ditunjukkan dengan bagaimana mengeksploitasi isu-isu populis, isu-isu kerakyatan yang berbasis primordial tetapi untuk kepentingan praktis.
memanipulasi isu agama, memanipulasi isu etnis, semua itu di atas namakan society, di atas namakan masyarakat, tetapi sebenarnya untuk kepentingan politik kekuasaan. Nah, ini sebenarnya kontraproduktif terhadap demokrasi. Nah, kemudian indikator kedua adalah adanya penyimpangan regulasi terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini juga sangat jelas ini berseberangan atau kontraproduktif dengan ide-ide demokrasi. Yang ketiga, indikator dari stagnasi demokrasi adalah adanya manipulasi lembaga negara oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan. Jadi ada semacam proses apa yang disebut dengan state institutional decay, upaya untuk melakukan pelapukan fungsi lembaga negara yang dimanfaatkan untuk kekuasaan. Sehingga lembaga negara menurut beberapa penulis yang termasuk pada kategori stagnasi demokrasi ini, bahwa ada upaya yang sistematis, terstruktur, dan masif memanfaatkan lembaga negara untuk kepentingan kekuasaan. Nah, itu mulai dari tidak hanya saja di lembaga eksekutif, tetapi juga di lembaga legislatif, bahkan juga yudikatif. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga tentunya sangat kontraproduktif dengan demokrasi. Nah, kemudian indikator keempat dari adanya stagnasi demokrasi ini adalah munculnya politik uang pada pemilu dan juga pandemi korupsi tentunya setelah pemilu. Nah, ini juga sangat berseberangan dengan ide dasar demokrasi. Nah, ini kira-kira ada sedikitnya ada 4 indikator yang sering diungkap atau dikemukakan ketika menyebut Indonesia dalam kondisi stagnasi demokrasi. Saya hanya menunjuk beberapa contoh saja publikasi, ya tentu masih lebih banyak dari yang saya kemukakan di slide ini. Ini hanya menunjuk beberapa saja yang sering paling banyak dikutip ya di dalam diskursus kontemporer ketika berbicara stagnasi demokrasi. Nah, antara lain juga ada salah satu di antaranya tulisan saya sendiri di tahun 2009 dengan judul Pilkada Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practices, yang diterbitkan oleh Earth dan juga Budi Sulistianto ini sebagai editor dalam judul Deepening Democracy in Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2010 ini Fedi Hadis. Ini dengan judul tulisan Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia, Southeast Asia Perspective. Ini juga diterbitkan oleh Stanford University Press. Di tahun 2010 itu ada tulisan yang cukup menarik ditulis oleh Edward Espinal dan Marcus Mezer dengan judul Problem of Democratization in Indonesia, Election, Institution, and Society. Ini diterbitkan oleh ISIAS Singapura. Nah, kemudian di tahun 2013 ada tulisan Winters yang judulnya adalah Oligarchy and Democracy in Indonesia. Southeast Asia Program, Southeast Asia Program Publication. Oke. Nah, itu judul. Kemudian di tahun 2013 itu tulisan Fedi Hadis dan Robinson, yaitu ini adalah mentor dari Pak Fedi Hadis, adalah Robinson ini dengan judul The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. Ini juga diterbitkan oleh Cornell University. Nah, yang terakhir ini baru Oktober tahun ini. Nah, ini Oktober tahun ini di Jurnal Demokrasi itu Oktober tahun 2021 ada tulisan Saiful Mujani dan Lidl menulis tentang Indonesia, Jokowi sideline demokrasi. Nah, ini beberapa contoh menunjukkan hampir sebagian besar itu memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada dalam stagnasi, ya, dalam stagnasi demokrasi. Nah, kemudian dalam bentuk buku, dan 2 tahun terakhir ini ada 2 buku yang cukup viral dan banyak diperbincangkan dalam diskursus publik, yaitu yang pertama yaitu buku dengan judul Democracy for Sale. Nah, ini kayak buku yang luar biasa juga banyak mewarnai pemikiran dan diskusi demokrasi di Indonesia yang ditulis oleh Espinal dan Barron Scott. Buku ini cukup jelas mengatakan bahwa praktek demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru sangat berkarakterkan klientelisme. Pada setiap tingkatan institusi politik formal selalu dibayangi oleh politik informal. Kemudian melalui personalisasi jaringan, berbagai keuntungan material dialirkan.
politisi mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk berkampanye dan memenangkan pemilu dengan memperdagangkan kontrak dan lisensi. Nah, ini kemudian disebut democratic power sale. Nah, ini juga secara umum buku ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi stagnasi demokrasi dan cenderung pesimis dalam meretas masa depan demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian buku yang kedua, ini baru saja dipublis juga oleh LP3IS dengan judul Demokrasi Tanpa Demos. Nah, ini Demokrasi Tanpa Demos. Nah, yang disunting oleh Wijayanto, Aisyah Putri, dan Mas Herlambang. Nah, dengan judul tadi itu, Demokrasi Tanpa Demos, yang isinya merupakan tulisan dari 100 ilmuwan sosial politik dalam dan luar negeri. Nah, di dalam pengantar buku Demokrasi Tanpa Demos, ini para editor juga sangat tegas, sangat eksplisit menyebutkan bahwa kami berpendapat bahwa buruknya penanggulangan pandemi justru merupakan refleksi paling konkret dari kemunduran demokrasi. Jadi di sini bukan hanya stagnasi, tetapi kemunduran demokrasi. Sebagaimana diteorikan oleh Diamond, Miser, Espinal, juga Warburton, dan Power, kemunduran demokrasi merupakan suatu proses di mana aktor-aktor yang terpilih secara demokratis memunggungi nilai-nilai dan institusi demokrasi. Maka pengabaian nyawa warga negara di masa pandemi merupakan tumbal yang tak terhindarkan dari kemunduran demokrasi dalam wujud yang paling brutal. Nah, ini agak lebih konkret sih para penyunting atau editor dari buku ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Bahkan ya kira-kira begitu ya dari dua buku yang terakhir ini. Nah, baru kita kemudian masuk bagaimana halnya dengan buku yang sedang kita bedah ini. Nah, gitu. Buku dengan judul Tersembunyi di Antara Harapan yang Tumbuh, Demokrasi di Bumi Rafflesia. Nah, buku dengan judul Tersembunyi di Antara Harapan yang Tumbuh ini, Demokrasi di Bumi Rafflesia, yang ditulis oleh Bu Titi dan teman-teman, ini sangat menarik dan penting untuk dibaca oleh berbagai kalangan, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Kartini tadi. Ada beberapa alasan. Ya, pertama, ya karena buku ini menyajikan data empiris yang sangat kaya tentang realitas demokrasi di Provinsi Bengkulu, Bumi Rafflesia, pada periode pemilihan kepala daerah atau pemilu kada serentak 2020. Tapi lebih dari itu, seperti sudah saya singgung di bagian awal pengantar diskusi tadi, bahwa buku ini menyodorkan perspektif alternatif atau bahkan cenderung berseberangan dengan perspektif arus utama. Sebagaimana saya sudah ulas tadi ya sebelumnya, yang cenderung mengkategorikan Indonesia sedang mengalami stagnasi demokrasi dan cenderung pesimistik dalam mengurai prospek demokrasi ke depan. Nah, penulis dalam buku ini cukup eksplisit memperlihatkan perspektif optimistik dalam menengarai prospek perkembangan demokrasi pada aras lokal, yang dikemas dalam terminologi tersembunyi di antara harapan yang tumbuh. Nah, namun di balik optimistik tersebut, para penulis juga pada sisi lain tetap kritis dalam mengartikulasi sejumlah kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Nah, gitu. Kira-kira itu. Kemudian, bagaimana hal itu diungkapkan oleh para penulis dalam buku ini? Nah, saya lakukan ulasan singkat saja. Ya, tentunya nanti juga akan diulas oleh masing-masing penulis pada sesi berikutnya. Ya, misalnya saja Titi Kartika ini mencoba untuk menelisik bagaimana peran perempuan dalam pemilu kada serentak di Bengkulu tahun 2020 yang lalu. Dari hasil studi di Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Muko-Muko, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan pada badan ad hoc penyelenggara pemilu kada serentak 2020 mengalami peningkatan. Nah, ini berarti terjadi peningkatan peran perempuan. Ya, tentu kecenderungan ini sangat menggembirakan. Kecenderungan ini tentunya menggembirakan. Mengapa? Karena ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perluasan skup isu politik elektoral lokal. Yang kedua, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya tren kesadaran kritis dari perempuan
bahwa demokratisasi lokal atau demokrasi lokal itu memerlukan perannya dan berpotensi untuk mengakselerasi tonggak sustaining demokrasi. Nah, kemudian yang ketiga, temuan dari Bu Titi ini adalah menunjukkan adanya perubahan domestic division of labor sebagai hasil negosiasi, kemudian pengakuan dan pembuktian dari perempuan anggota ad hoc. Nah, itu dari tulisan yang ditulis oleh Bu Titi di dalam buku ini. Nah, kemudian berikutnya Pak Yamani itu mencoba untuk melihat bagaimana peningkatan partisipasi pemilih di pulau terluar Enggano pada pemilu kada serentak tahun 2020 yang lalu berdasarkan perspektif hukum. Nah, ini secara tidak langsung juga buku ini menerapkan pendekatan multidisiplin karena di sini juga ada pendekatan berdasarkan perspektif hukum. Nah, secara singkat temuan penelitiannya Pak Yamani ini yang dimuat di dalam buku menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan persentase partisipasi pemilih pada tahun 2020 yang lalu untuk di Pulau Enggano, yaitu terjadi peningkatan sebanyak 71,54%. Nah, angka kuantitatif ini, angka statistik ini mengindikasikan menurut Pak Yamani atau penulis buku, yaitu mulai menunjukkan tingginya derajat kesadaran hukum. Jadi berarti telah terjadi tumbuh dan meningkat derajat kesadaran hukum warga masyarakat pemegang hak pilih. Nah, kira-kira itu hasil studinya. Poin penting yang perlu digarisbawahi. Namun penulis Pak Yamani ini juga tetap kritis terhadap beberapa kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh ini dan perlu adanya penyempurnaan ke depan. Antara lain, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang yang bersifat lex spesialis yang mengatur penyelenggaraan pemilu di pulau terluar. Jadi belum ada regulasi secara khusus mengatur penyelenggaraan pemilu di pulau terluar yang tentunya memiliki karakteristik yang khusus. Yang kedua, ya tentunya perlu adanya regulasi yang peka terhadap kearifan lokal. Ya seperti Pulau Enggano ini, mereka memiliki larangan atau pantangan atau hukum adat yang dilarang untuk melakukan apapun juga bentuk aktivitas selama masa pantangan itu berlangsung, termasuk bila mana pemilu dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pantangan sedang berlangsung, maka masyarakat pun akan dilarang untuk ikut berpartisipasi. Nah, ini berarti pelaksanaan regulasi maupun implementasinya juga harus memperhatikan kearifan lokal. Nah, kira-kira itu poin penting yang ditulis oleh Pak Yamani. Dan kemudian di Ibu Wahyu Widyastuti atau saya sebut Bu Widi, ini membahas atau melakukan penelitian tentang bagaimana strategi sosialisasi pemilu, yaitu dengan pola door to door ya, atau canvassing, rumah ke rumah warga dalam rangka untuk memobilisasi pemilih pada pemilu kada. Nilai penting dari studi yang dilakukan oleh Bu Widi ini adalah menunjukkan bagaimana inovasi strategi telah dilakukan di aras lokal itu dengan mempertimbangkan kondisi real dan juga kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah, sehingga terjadi inovasi strategi. Dan hasil dari inovasi strategi ini juga ternyata cukup efektif dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu kada serentak 2020 yang lalu, yaitu karena para pemilih itu merasa memiliki hubungan kedekatan dengan para komunikan ya tentunya pihak-pihak petugas yang melakukan sosialisasi dengan pola door to door. Nah, inilah antara lain dengan adanya inovasi ini ternyata juga berimplikasi yang cukup signifikan terhadap peningkatan persentase angka pemilih pada pemilu kada 2020 yang lalu. Nah, ini dari catatan KPU itu kira-kira meningkat sebesar 5%. Itu secara singkat isi buku. Tapi ya tentunya seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Ya pasti tentunya buku yang sangat penting ini ya juga memiliki sejumlah beberapa kelemahan, yaitu dan kelemahan ini antara lain pertama buku ini atau materi yang disajikan pada buku ini adalah hasil studi kasus
tentang penyelenggara pemilu kada 2020 di Provinsi Bengkulu, Bumi Rafflesia. Ini dengan demikian berarti belum dapat digeneralisasi untuk merepresentasikan kecenderungan umum, karakteristik demokrasi secara nasional. Ya, karena ini baru dalam bentuk kasus di Provinsi Bengkulu. Ya, nah, oleh karena itu, ini sekaligus juga merupakan tantangannya. Nah, oleh karena itu, hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini sekaligus menyodorkan tantangan bagi para penulis bukunya sendiri dan kolega akademisi lainnya untuk memperluas studi kasus yang sama pada daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan perspektif alternatif dalam membaca dan memaknai realitas demokrasi kontemporer di Indonesia. Nah, kemudian kelemahan berikutnya adalah data dan analisis yang disajikan dalam buku ini tentunya masih menghendaki sejumlah elaborasi dan tentunya penajaman-penajaman, utamanya pada bagian 3 dan 4. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelemahan dari buku ini adalah belum memiliki bab penutup dan atau kesimpulan yang memuat antara lain. Nah, padahal harusnya kalau bila ada kesimpulan atau penutup tadi, paling tidak memuat tentang benang merah, butir-butir temuan penelitian tentang peran perempuan dan arus politik elektoral, kemudian menjemput suara pemilih di pulau terluar, dan strategi door-to-door oleh badan ad hoc. Nah, ini seharusnya ditarik benang merahnya sehingga bisa terbentuk suatu generalisasi. Nah, baru kemudian dilanjutkan di bab kesimpulan ini harusnya ada refleksi teoritis atas generalisasi hasil temuan penelitian tersebut untuk selanjutnya dijadikan sebagai landas pijak atau legitimasi atau justifikasi dalam membangun proposisi tersembunyi di antara harapan yang tumbuh. Nah, ini seharusnya dia diformulasi dalam bentuk proposisi pada bagian akhir, apa yang dimaksud dengan tersembunyi di antara harapan yang tumbuh tersebut. Ya, tentunya berdasarkan refleksi teoritis atas kesimpulan hasil temuan penelitian. Nah, namun demikian dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, saya sangat mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh para penulis buku ini, di mana telah berupaya menebar cahaya harapan di antara kabut tebal pesimistis dalam memaknai kinerja dan menengarai prospek demokrasi di Indonesia. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi oase di tengah gurun tandus demokrasi di tanah air. Saya kira itu sekedar ulasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Sarif. Paparannya sangat mencerahkan dan memberikan informasi baru baik buat saya maupun para hadirin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengarkan paparan dari Pak Sarif, tentu kita juga ingin mendengar sedikit tanggapan dari penulis buku. Saya bacakan dari atas sesuai dengan urutan dalam buku. Ada Ibu Titi Kartika Hendrastiti. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Grace. Selamat sore. Lalu saya sapa Bapak M. Yamani. Pak Yamani. Selamat sore. Beliau lagi di airport, jadi mungkin. Oh, baik. Saya ya, barusan dikabarin, iya. Mungkin ada Bu Ibu Widi, ya? Ibu Wahyu Widyastuti. Ibu Widi? Halo, selamat sore, Ibu. Sambil cek sound ini. Oh, itu ada Pak Yamani. Baik. Nah, halo selamat sore para penulis yang, wah ini luar biasa ya, benar-benar sudah melakukan kajian yang tidak biasa di tengah pandemik, bahkan sampai ke wilayah yang ya relatif sulit ya, ada kesulitan akses, ada kesulitan fasilitas untuk menemukan data yang faktual. Baik, saya ingin mendengarkan terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu Titi bisa memberikan tanggapan. Saya yakin Ibu ada hal-hal yang ingin diungkapkan baik kepada Pak Syarif maupun kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Silakan. Ya, baik Mbak Grace, terima kasih.
Terima kasih Bu Kartini, terima kasih teman-teman di Obor yang sudah membantu, dan juga terima kasih kepada Prof. Sarif yang sudah memberi dukungan dengan memberikan kata pengantar dan juga mereview tadi ya, reviewnya bagus sekali dan kita terima, saya terutama saya terima dengan senang hati. Kalau bagian yang saya tulis itu kan tadi sudah digambarkan juga oleh Prof. Sarif. Jadi kalaupun ini adalah gambaran mikro dan tentu saja ada perbedaan-perbedaan dengan gambaran makro yang sudah disebutkan oleh para penulis yang memikirkan bagaimana politik makro termasuk politik elektoral. Nah, saya melihat bahwa saya tetap pegang gitu, percaya gitu ya, saya sebagai orang yang lama gitu menekuni bidang sosiologi politik gitu, saya masih tetap percaya pada apa yang disebutkan oleh Matsusaka di bukunya Kim 2019 bahwa demokrasi langsung adalah upaya atau semangat untuk perubahan secara substansial, mengembalikan marwah kedaulatan rakyat, meskipun indikator-indikator ini adalah banyak yang meleset juga gitu secara makro, tetapi secara mikro indikator itu penting untuk demokrasi baru. Dan ini konteksnya untuk Indonesia, apalagi untuk provinsi di mana kami tinggal dan belajar dari masyarakat itu saya percaya. Jadi studi saya tentang perempuan yang terlibat di dalam badan ad hoc ini dulunya memang saya tidak tahu kenyataannya sebelum diajak oleh kawan-kawan KPU untuk mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan pada pemilihan pilkada tahun 2020 gitu. Nah, saya kaget ketika melihat grafiknya kok tinggi banget, bahkan saya belum pernah melihat begitu antusiastik keterlibatan perempuan di dalam mulai dari pendaftaran sebagai anggota badan ad hoc gitu ya, dibanding dengan misalnya justru yang dibawa oleh partai gitu. Saya tidak melihat segitu bersemangatnya, dan di sebagian ada di 3 kabupaten terutama itu mereka melebihi dari anggota laki-laki gitu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa ini menjadi penanda gitu bahwa ada perluasan isu politik elektoral di tingkat lokal, di tingkat grassroots gitu. Dan tentu saja memang tidak bisa dijadikan tolok ukur bahwa di seluruh Indonesia begitu, tidak. Cuman saya sendiri juga merasa kaget, oh ini Bengkulu ya, kok ininya datanya sedemikian mengagetkan gitu. Nah, saya juga berharap sih teman-teman lain dari provinsi lain juga bolehlah mengukur seperti itu, siapa tahu ada kekagetan lain gitu ya, dan ini bisa juga menjadi input bahwa oke, di tingkat makro itu stagnan, tetapi di tingkat grassroots rupanya ini ada semacam gerakan gitu ya, gerakan untuk maju. Lalu kemudian di samping yang sudah digambarkan oleh Prof. Sarif tadi, di dalam penelitian saya muncul framing kepemimpinan perempuan. Jadi rupanya kalau perempuan duduk, ini datanya ya, kalau perempuan duduk di satu posisi, itu kayaknya dia melakukan solidaritas. Jadi dia memberikan informasi, mengajak, memberikan penguatan kepada kawan-kawannya yang setara dan di bawahnya. Nah ini saya juga kaget karena perempuan-perempuan yang ada di parlemen itu tidak menggambarkan yang demikian. Ini perempuan-perempuan yang ada di badan ad hoc ini memang luar biasa. Saya lalu kemudian mengadakan, walaupun secara virtual, mengadakan FGD, dan itu juga mengagetkan karena mereka itu menyadari bahwa kehadiran mereka di dalam badan ad hoc itu adalah pioneering gitu ya. Jadi mereka menjadi pionir dan merasa merekalah yang memiliki mandat untuk melestarikan demokrasi yang sudah dibuka ini gitu. Jadi bagaimana saya harus membalikkan fakta bahwa ini stagnan?
Saya kan nggak bisa ngomong, iya ini benar stagnan seperti di tingkat nasional. Kan saya nggak bisa begitu. Walaupun saya tidak opos terhadap kajian-kajian di tingkat nasional dan makro bahwa Indonesia kurang lebih stagnan. Saya juga believe, tapi saya juga believe pada apa yang terjadi di lapangan gitu. Baik, Bu Titi, itu menarik. Jadi terkejut tetapi membanggakan ya, Ibu ya. Iya, menurut saya ini Nah, terkejut dan mungkin saya juga, oh kok gini ya, gitu. ada kesimpulan terakhir sebentar, Bu, sebelum kita lanjut ke Pak Yamani. Oke, ya. Jadi ini kayaknya milestone nih, Mbak Grace ya. Saya nanya nih, Ibu kalau habis ini mau kemana? Mau jadi yang sudah ke apa namanya dari PPK gitu, kemudian mau naik, itu cita-citanya mau jadi anggota KPU. Dan nanti saya bilang kalau sudah menjadi anggota KPU gimana? Mau nyalon gitu. Nah, jadi Wow, menurut luar saya ingat biasa. ya, ini kan Amin. boleh dimatikan juga karena itu suara mereka. Gitu Mbak Grace yang bisa saya bagi kepada kawan-kawan. Ya. Terima kasih. Saya jadi ikut bangga rasanya mendengar. Baik, selanjutnya mungkin Pak Yamani masih bergabung dengan kita. Sebelum Pak Yamani dijemput oleh pesawat, mungkin mau bisa bercerita sedikit mengenai bagian 3 hukum pemilihan menjemput suara pemilih masyarakat pulau terluar di Pulau Enggano. Selamat sore Pak Yamani, tadi saya lihat masih bergabung. Ya, selamat sore Bu Grace. Terima kasih ya, waktunya. 3-5 menit Pak, silakan. Iya, terima kasih pada Bu Grace, kemudian Bu Kartini, dan terkhusus Profesor Sarip yang telah berkenan memberikan kritik saran untuk pendalaman kajian kami yang kemarin, terutama saya di Pulau Terluar Indonesia, salah satunya Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Sehingga memang masih banyak hal yang perlu saya terutama untuk perdalam kembali kajian, terutama perspektif hukum pemilu. Baik dalam teman-teman sekalian, dalam tulisan tersebut saya mengangkat sebuah persoalan bagaimana menjemput suara pemilih sebagai bagian dari hak politik warga negara yang tentu tidak mengenal Nggak dengar ya? Nggak dengar ya? Halo? Suaranya termatikan, mohon maaf Pak Yamani, bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Mohon maaf, ada gangguan. Ya udah. Iya. Baik. Jadi saya mengangkat persoalan menjemput suara pemilih di Pulau Terluar, Pulau ke-21 ya, Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Kata kunci ya, saya dari penelitian ini mungkin nanti beberapa hal yang perlu diperdalam menurut kritiknya dari pembedah tadi Prof. Sarip, bahwa memang ini belum bisa mengeneralisasi seluruh kondisi pulau-pulau terluar Indonesia. Barangkali Enggano adalah pulau terluar yang lebih spesifik ya, karena boleh dikatakan sentuhan infrastruktur telekomunikasi maupun transportasi udara maupun darat itu sangat terbatas, sehingga ada berbagai persoalan untuk masyarakat setempat dalam menyalurkan hak-hak politik dalam hal ini hak memilih maupun dipilih dan hak berpartisipasi sebagai badan-badan ad hoc untuk duduk dalam kepanitiaan pemilihan itu sendiri. Nah, dari kata kunci yang saya angkat pada bagian temuan penelitian itu, walaupun tidak terlalu baru tampaknya barangkali di teman-teman periset lain menemukan hal yang sama, namun saya menghendaki aspek regulasi pemilihan, terutama di situ di pulau terluar, tidak mesti diseragamkan. Jadi politik hukum pemilu kita tidak tepat untuk menyeragamkan satu peraturan pemilu yang diberlakukan sama dengan standar yang sama termasuk pada pulau-pulau terluar. Satu temuan penting saya misalnya di pulau terluar seperti Pulau Enggano. Ketika kita akan merekrut sumber daya manusia yang duduk di badan-badan ad hoc seperti PPK,
termasuk bahkan Panwaslu, ada regulasi yang membatasi 2 kali ya. Jadi satu orang warga negara itu berkesempatan untuk 2 kali ya, jadi berturut-turut menjadi anggota dari badan ad hoc di level PPK maupun di Panwas di kecamatan. Enggano ini kecamatan. Nah, ada persoalan sumber daya manusia di Enggano itu terbatas. Banyak memang tidak berarti kualitasnya kurang, tetapi memang banyak mereka keluar dari pulau, meninggalkan pulau. Sehingga yang mengurus atau mengelola pulau tinggal beberapa dari pemuda misalnya, atau orang-orang yang memenuhi syarat untuk duduk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan atau pemilu dalam PPK maupun di Panwas. Nah, ketika ini diperlakukan sama, maka ada kesulitan bagi KPU sendiri maupun Bawaslu dalam merekrut kader-kader untuk mengisi jabatan-jabatan ad hoc di level kecamatan terluar di Pulau Enggano ini. Nah, ini salah satu faktor yang menurut saya perlu dipertimbangkan dalam politik hukum pemilu ke depan. Jadi di pulau-pulau terluar, ya, karena kesulitan geografisnya ini perlu dipertimbangkan untuk membuat sebuah regulasi dengan pengecualian. Saya pikir itu dimungkinkan dalam politik perundang-undangan kita. Nah, yang kedua, sedikit lagi, yang kedua temuan penting. Angka partisipasi politik masyarakat Enggano ini sangat tinggi. Ini mencapai 76 bahkan sampai 80% untuk pilkada di 2020. Namun ada satu catatan, ya. Catatan kita adalah angka partisipasi mereka tinggi, tapi di situ pesan yang mereka terima tentang program-program itu sangat kurang. Kenapa? Karena tidak satu pun kandidat misalnya datang ke pulau ini. Mestinya walaupun hanya 1.800 mata pilih, ya, pemegang hak politik, hak suara, mestinya ke depan ini perlu disentuh juga. Ya, jadi jangan dianggap sebagai pelengkap. Ini pesan dari tokoh-tokoh masyarakatnya, pikir perlu sama-sama menjadi perhatian dari kita bersama sebagai anak bangsa yang secara bersama-sama menginginkan sebuah kemajuan dari NKRI. Saya pikir itu Bu Grace ya, sedikit catatan. Maaf ini tergesa-gesa karena di tengah perjalanan. Baik, mudah-mudahan bisa ikut terus sampai pukul 4 nanti Pak. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Bu. Jadi ada 2 poin penting, rendahnya orang yang bisa bergabung di dalam tim, tapi tingkat partisipasi relatif tinggi meskipun calonnya tidak hadir secara fisik dengan berbagai alasan tentu saja. Baiklah, terima kasih Pak Yamani, itu juga sebuah cerita yang menarik sekali bagi saya dan mungkin kita dengarkan berikutnya. Ini sebuah penelitian yang juga menarik, yaitu sebuah strategi door-to-door canvassing di badan ad hoc yang ditulis oleh Ibu Widi. Selamat sore Ibu Widi. Saya sudah so akrab ini, Ibu Wahyu Widyastuti. Saya langsung sapa saja dengan Ibu Widi. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Grace, kemudian Ibu Kartini, dan juga terutama pada Prof. Syarif Hidayat yang sudah membantu kami dalam proses penerbitan buku ini. Ini adalah buku kami yang kedua, di mana buku yang pertama kami juga membedah mengenai demokrasi berkaitan dengan pilkada. Kalau yang buku pertama adalah pilkada 2015 dan ini buku kedua pilkada 2020. Karena saya berlatar belakang ilmu komunikasi, jadi tulisan saya akan saya seret sedikit ke ilmu saya. Jadi saya melihat bahwa pelaksanaan pemilu 2020 kemarin itu ada kekhawatiran dari banyak pihak terhadap pelaksanaan pemilu di masa pandemi. Bukan hanya karena dengan meningkatnya persebaran virus, namun juga legitimasi penyelenggaraan pemilu bila di tingkat partisipasi masyarakat tidak tinggi, seperti yang diharapkan. Peningkatan partisipasi dalam pemilu di beberapa negara ditengarai bukan hanya sebagai akibat dari perubahan politik di negara yang bersangkutan saja,
namun juga kemampuan pemerintah dan penyelenggara dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman meskipun pemilihan umum diselenggarakan dalam masa pandemi. Pemberitaan bertubi-tubi mengenai tarik ulur pelaksanaan pemilu yang berubah-ubah di awal pandemi, di satu sisi sebenarnya justru menguntungkan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Berita, talk show, opini yang dimuat di media mainstream maupun media online justru secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan bagi KPU agar voter tetap tune in dengan berita mengenai pemilu 2020. Dalam kajian komunikasi, media massa mentransfer kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dan mengarahkan kesadaran dan perhatian audiens pada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Di sini berlaku teori agenda setting, di mana media menggambarkan, di mana media massa membentuk gambaran atau isu yang penting untuk dipikirkan oleh khalayak. Media massa mengarahkan apa yang harus dipikirkan oleh audiens melalui isu-isu dan membingkai pesan-pesan media. Sementara informasi pemilu serentak 2020 kemarin bergema di sosial media. Dengung atau buzz dari informasi kepemiluan di tengah berita pandemik yang diciptakan influencer di platform Facebook dan Instagram serta seleb tweet di platform Twitter ditambah dengan individu yang membagikan berita dari media massa online membuat audiens terkepung dan menjadi sadar atau aware akan pesan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi bisa merupakan blessing in disguise, bahwa pandemi tidak akan menghambat upaya pencapaian demokrasi melalui pelaksanaan pemilu. Namun, justru pandemi tetap menjaga perhatian pemilih akan dinamika kepemiluan melalui berita yang bisa diakses melalui media konvensional, media online, dan sosial media. Ini artinya kekhawatiran anjloknya kehadiran pemegang hak suara tidak hadir di TPS karena pandemi bisa terpatahkan dengan angka kehadiran pemilih yang cukup tinggi, bahkan untuk di Bengkulu Utara naik 5% ya. Kemudian sosialisasi dalam jaringan melalui media online tidak dipungkiri cepat dan luas jangkauannya. Namun strategi tatap muka pada beberapa hal tidak bisa diabaikan, terutama untuk masyarakat pedesaan yang sebagian masih terbatas pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan internet. Oleh karena itu, strategi door-to-door untuk menjangkau sasaran agar memanfaatkan hak pilihnya dalam pemilu masih bisa dilaksanakan, terutama di daerah-daerah yang belum maju infrastruktur dan teknologinya. Sosialisasi membuat relasi pemberi info dan penerima info menjadi tidak berjarak, sehingga bisa meyakinkan penerima untuk mengikuti arahan pemberi informasi. Namun dalam pelaksanaan door-to-door canvassing memang perlu untuk memperhatikan bagaimana karakter dari masyarakat, jenis pekerjaan audiens, kemudian lingkungan di mana audiens berada, karena dari temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan door-to-door di perkotaan dan perdesaan itu bisa berbeda. Demikian secara singkat tulisan dari saya. Terima kasih Mbak Grace. Iya, sama-sama Ibu Widi. Luar biasa dari 3 penulis. Sebenarnya rasa positif itu, optimisme itu ada, terasa sekali ketika kita membaca buku ini. Ini sebuah harapan sesuai dengan judulnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sudah hadir, sudah pukul 15 di jam saya, sehingga sebenarnya ini sudah waktunya untuk kita berdiskusi, bertanya jawab, dan untuk itu saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya bisa raise hand-nya supaya bisa dibukakan mikrofonnya oleh panitia. Dipersilahkan yang ingin bertanya mengangkat tangannya atau menggunakan fitur raise hand.
karena saya utamakan yang berdiskusi secara langsung agar tektok ya, ketimbang walaupun di dalam chat saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan juga. Bapak Ibu dipersilakan diangkat tangannya jika ingin bertanya. Oke, itu ada Bapak Anti Sulaiman yang sudah terlebih dahulu. Silakan Mas Waluyo dibantu. Selamat sore Pak Anti Sulaiman. Saya ibu, Bu. Saya perempuan. Ya Allah, tidak terlihat. Maaf, ini slide-nya ada 6 di sini. Baik, mohon maaf. Silakan, ingin bertanya dengan siapa? Bertanya dengan peneliti ya. Baik. Saya baru tahu kalau Bengkulu itu disebut Rafflesia, ya. Baru tahu dan tidak dijelaskan dari depan. Yang kedua, saya belum pernah ke Enggano, jadi agak sulit membayangkan. Tapi saya sudah ke Nias, saya sudah ke Mentawai. Saya membayangkan bahwa Enggano itu mirip seperti Mentawai, atau mungkin Mentawai lebih maju atau apa ya. Nah, persoalan yang disebutkan oleh Ibu Titik tadi, ya, memang bukan Bu Titik, Pak Yamami, ya, Yamani kan Yamami, tidak setuju atau memohon supaya peraturan hukum tidak diberlakukan sama untuk semua di Indonesia. Ini berkali-kali disuarakan, di Papua juga disuarakan, di Mentawai juga disuarakan. Mengingat begini, untuk geografi yang seperti Enggano, seperti Mentawai, seperti Papua, atau banyak tempat di Indonesia ini, SDM itu rendah. Yang pertama karena memang sekolah juga tidak ada, guru terbatas, dan internet juga rendah. Sehingga kalau satu peraturan dipakai untuk seluruh Indonesia, itu akan kedodoran. Yang kedua, tidak ada kesempatan belajar bagi para tokoh, ya, meskipun dia itu orang hebat di dalam kampung itu, tetapi pengetahuan yang luas tentang keindonesiaan, juga pengetahuan yang luas tentang demokrasi atau perpolitikan itu belum ada. Sehingga memang usulan Pak Yamani tadi mungkin harus ditekankan, dan juga perlu usulan Pak Yamani supaya tidak diseragamkan itu sangat perlu dibuat FGD khusus untuk itu, sebab ini kendala hampir seluruh Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Betul, ada beberapa permasalahan untuk wilayah-wilayah yang terluar, namun mungkin juga ada perbedaan untuk masing-masing wilayah tersebut. Saya persilakan Pak Yamani terlebih dahulu, kemudian Pak Sarif untuk menanggapi Bu Anti. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Grace. Terima kasih dengan Ibu Ana Sulaiman ya. Anti Sulaiman. Ya, terima kasih Bu Anti. Ya, ada kesepahaman. Memang kondisi geografis Enggano, ini Enggano ini pulau kecil, dia jauh lebih kecil dari Mentawai atau Nias, karena dia hanya satu pulau kecil dan satu kecamatan. Yang persoalan Enggano adalah infrastruktur, Bu ya. Jadi terutama infrastruktur transportasi, karena situ di samudra lepas gitu ya, oleh di Samudra Hindianya dengan tingkat gelombang itu bisa mencapai 4 meter. Jadi banyak sekali hal yang memang harus diberikan semacam treatment khusus di aspek hukumnya. Saya juga melihat Ibu, sepakat tadi dengan Ibu ya, bahwa dalam pemilu kemarin misalnya kita melihat beberapa kali terpaksa melakukan rekrutmen ulang untuk merekrut sumber daya yang duduk di Pansus, ada yang duduk di PPK, maupun di Panwascam ya. Nah, kenapa? Karena memang keterbatasan SDM. Memang ada wacana waktu itu ya. Kalau saya lihat dimungkinkan. Dalam tulisan saya sebutkan, apakah mungkin diadakan semacam melibatkan perguruan tinggi, sehingga pada saat diadakannya pemilihan umum maupun pemilihan dilakukan semacam
kuliah kerja nyata tematik. Sehingga mahasiswa di situ yang direkrut untuk berpartisipasi selama masa itu misalnya. Nah, itu tentu harus dibingkai dengan regulasi. Gitu ya. Nah, kemudian hal lain lagi, Bu ya, terkait pelanggaran di bidang pemilihan maupun pemilihan umum. Ya. Pemilihan saya maksudkan adalah untuk kepala daerah, pemilihan umum untuk pileg dan pilpres. Ada persoalan, misalnya untuk menyelesaikan sebuah persoalan, koordinasi ke Gakamdu ada di Bengkulu Utara, karena administrasi kecamatannya ditarik ke Kabupaten Bengkulu Utara. Mereka kadang-kadang terhambat oleh transportasi, karena penerbangan kita di situ ada satu susi air waktu itu dengan seat 11, gitu, 11 penumpang, dan itu udah banyak di booking untuk pejabat setempat. Gitu. Nah, kemudian sehingga penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu yang harus cepat, berkoordinasi dengan kejaksaan, misalnya kepolisian, karena dia di sentral Gakamdu di kabupatennya, ini pasti tidak akan terselesaikan dalam ruang waktu yang disediakan oleh regulasi. Nah, maka saya sepakat dengan Ibu tadi, memang tidak harus politik hukum pemilu itu menyeragamkan seluruh Indonesia yang kondisi geografis yang berbeda. Lebih-lebih enggak barangkali yang paling merana, Bu. Ya, ini paling merana, jadi infrastruktur semuanya kurang. Ya, jadi listrik kita di sini baru dapat kebagian 12 jam saja, Bu. Jadi 6 jam siang, 6 jam malam. Dari 24 jam. Gitu ya. Jadi ini persoalan-persoalan sehingga mereka tidak bisa dapat mengakses informasi, kemudian ya hampir semuanya, semua infrastruktur tidak memungkinkan. Sehingga kalau negara ini hadir, menjemput suara dalam memfasilitasi hak-hak politik warga negara di pulau terluar, seperti Enggano salah satunya, saya pikir memang politik hukum pemilunya perlu loh disepakati bersama lah. Saya pikir saran Ibu tadi diadakan MTD khusus ini untuk pulau-pulau maupun daratan-daratan Indonesia di timur misalnya dengan kesulitan geografis tersendiri. Ya, saya pikir itu Bu, ini Bu Anti Sulaiman. Terima kasih banyak Bu. Baik, saya ingin mendengarkan pendapat Pak Sarif ini mengenai hukum. Bagaimana Pak Sarif? Apakah ada usulan sebaiknya bagaimana menata hukum untuk demokrasi di Indonesia ini? Baik, terima kasih Mbak Gresia. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Anti tadi sangat penting ya. Tidak hanya di persoalan pemilu ini saja, yang kita juga harus memperhatikan aspek kekhususan yang dimiliki oleh daerah, sehingga tidak menerapkan aturan yang bersifat one fit for all. Jadi dia diterapkan untuk cocok dan pas untuk semua. Ya tentu upaya untuk menerapkan ide supaya tidak one fit for all ini bisa saja berbeda dalam hal aturan hukumnya sebagaimana dikemukakan oleh Pak Yamani, tetapi bisa juga berbeda atau diberi ruangan untuk melakukan diskresi pada saat implementasi aturan tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dalam arti aturannya berbeda. Tetapi bisa juga aturan sama, namun implementasinya, pelaksanaannya tidak harus seragam. Jadi diberi hak diskresi bagi daerah-daerah tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut. Nah, pada titik inilah maka penting untuk meninjau kembali sinergitas antara undang-undang pemilu dan undang-undang otonom pemerintah daerah. Nah, ini karena ini kan pemilu kada. Nah, kalau kita pilpres dia sifatnya nasional. Tapi kalau begitu berbicara pemilu kada itu harus bersinggungan dengan pemerintah daerah. Nah, disinilah seharusnya terjadi sinergitas antara undang-undang pemilu yang mengatur tata laksana pemilunya sendiri dengan undang-undang yang mengatur pemerintah daerah. Yang ada undang-undang lain lagi, yaitu namanya undang-undang pemerintah daerah. Nah, yang terjadi sejauh ini, pemerintah daerah agak sulit melakukan penyesuaian-penyesuaian atau diskresi yang saya sebut tadi, ya karena hampir seluruh pelaksanaan pemilu ini diatur dengan hanya diatur dengan rezim pemilu, dengan undang-undang pemilu.
Nah, sementara dia dilaksanakan di daerah yang juga punya undang-undang pemerintah daerah. Nah, mungkin langkah awal yang juga perlu penting untuk dilakukan adalah bagaimana membangun sinergitas antara dua undang-undang ini sehingga bisa bekerja secara optimal dalam pelaksanaan pemilu kada. Nah, bagaimana ini bisa dibangun, pada konteks itulah diskresi atau penyesuaian itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu, Mbak Gracia. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab Ibu Anti, walaupun tadi Rafflesia belum ada yang menjawab ya. Mungkin karena terkait dengan bunga ya, kalau saya tidak salah. Nanti correct me if I'm wrong, tentu saja Ibu Titi dan teman-teman. Selanjutnya ada yang kedua tercepat mengangkat tangan adalah Mbak Putri Suci Asriani. Silakan tolong dibantu untuk dinyalakan mikrofonnya untuk Putri Suci Asriani. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Gracia. Selamat untuk Bu Titi, Pak Yamani, Mbak Widi. Saya teman satu kampus ini, sama-sama dari UNIP. Dari temuan penelitiannya menarik sekali. Mungkin ini lebih kepada saran untuk pengembangan buku. Jadi dari kalau saya urut seperti yang sudah direview Prof. Sarif tadi dari apa menjadi temuan Bu Titi bahwa ternyata partisipasi perempuan dalam elektoral itu tinggi dan ini mungkin bisa diungkap kembali apa yang menjadi faktor pendorongnya. Selanjutnya jika kita lanjut kepada chapter bagian Pak Yamani, disampaikan di pulau terluar ada peran undang-undang yang juga tadi Bu Titi sempat menyinggung bahwa kalau perempuan itu lebih patuh, lebih mudah untuk merespon tata aturan undang-undang yang ada. Dan di bagian terakhir, chapter terakhir dari Mbak Widi, disampaikan bahwa metode teknik canvassing itu ternyata cukup efektif. Nah, dari 3 chapter ini, saya melihat ini bisa dieksplor lebih jauh lagi, terkhusus untuk perempuan yang menjadi objek kajian utama dari Bu Titi di sini. Peran perempuan ini bagaimana setelah kita ketahui bahwa elektoralnya tinggi, selanjutnya bagaimana responnya terhadap tata aturan undang-undang yang sudah ada terkait dengan pemilu, terutama di pulau terluar, mengingat tadi disampaikan aksesnya terbatas. Kalau akses terbatas ini biasanya dari beberapa referensi itu yang perempuannya tertinggal, nanti yang maju adalah yang laki-laki karena dengan keterbatasan yang ada ini lebih diutamakan yang laki-laki. Nah, apakah ini terjadi juga di Pulau Enggano? Mungkin itu bisa dieksplor lebih jauh. Selanjutnya dengan metode canvassing ini tadi dengan jemput bola, kalau istilahnya kita menjemput suara, itu bagaimana tingkat responnya antara laki-laki dan perempuan. Kita mungkin akan lebih stretching, bisa melihat dengan metode itu apakah lebih efektif. Jika memang itu lebih efektif, artinya dari chapter 1, 2, dan 3 dari Bu Titik, Pak Yamani, dan Mbak Widi bisa tersambungkan, kita mendapatkan satu jawaban lengkap untuk pemilih perempuan. Mungkin itu Mbak Gracia, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih sekali. Baik, terima kasih. Saya yakin penelitian pasti tidak berhenti di satu titik, pasti akan ada lanjutan penelitian berikutnya. Barangkali Bu Titi bisa menanggapi, ini ada sumbang saran dari rekan sekerja rupanya. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Putri sudah mencermati pekerjaan-pekerjaan dan hasil penelitian kita. Nah, sesungguhnya memang dalam pikiran saya, kalau hasil-hasil, kan ini dimulai dari evaluasi nih. Jadi kerja evaluasi yang diminta oleh KPU kita sebagai tim independen, gimana? Lalu saya bilang, ini pakai pesanan nggak? Kalau pakai pesanan saya nggak gitu. Ini kan ada teman-teman KPU nih yang di sini bisa aja ditanyain. Kalau pesanan saya nggak mau karena saya bukan pesanan gitu ya. Jadi kalau boleh kita memang benar-benar melakukan evaluasi. Nah,
Sesungguhnya kalau untuk bagian saya ya, nanti teman-teman bisa menjawab sendiri. Bagian saya kita nggak bisa menegasikan ya. Jadi perempuan-perempuan yang ada di anggota badan ad hoc itu juga bukan, tadi ada yang menanyakan soal gimana tuh orang kalau pendidikan rendah gitu. Nah, kita harus berpikir ulang nih, jangan pernah kita mengatakan bahwa kalau pendidikannya tinggi itu mesti bisa melakukan dan secara substansial bisa mengerjakan demokrasi. Ini mesti diubah nih jalan pikiran ini nih, jalan pikiran yang barusan tadi pagi kita diskusi juga decolonizing knowledge ini. Jadi jangan pernah ada pikiran-pikiran mengejudge ya, menghakimi orang yang berpendidikan tinggi mesti pinter dalam melaksanakan demokrasi. Jangan-jangan malah nggak bisa. Ya. Jadi ini Bu Putri ya, saya kira tidak bisa menegasikan bahwa gerakan artinya tuh minat perempuan terhadap posisi-posisi strategis termasuk posisi pelaksana ini kan electoral management bodies ya. Jadi itu perkembangannya yang luar biasa yang kita tidak pantau, menurut saya yang kita tidak pantau termasuk publikasi-publikasi ini kan lebih berfokus pada bagaimana anggota dewan, bagaimana misalnya menteri-menteri dan sebagainya. Saya kok tidak banyak melihat studi-studi di Indonesia yang mengkonsentrasikan pada badan ad hoc gitu. Nah, karena kita lewat gitu, jadi ketika mereka maju progres gitu, kita tiba-tiba kaget. Seperti saya itu termasuk yang ketinggalan. Jadi melihat dia, kok ini sudah pendaftarnya bisa saja dia bisa sama atau melebihi ya kalau misalnya sama-sama mulai dari rekrutmennya gitu. Mereka biasanya perempuan itu jatuh di interview. Karena di interview biasanya tuh ada model sebenarnya ini model-model misogini terapan gitu. Jadi kebencian terhadap perempuan biasanya gini, bisa apa rapat malam-malam, pertanyaannya mesti begitu. Nah kalau dia nggak pernah latihan, belum pernah, itu mesti dia jawab iya nggak bisa, jadi nggak diterima. Nah bagi yang udah pernah mengalami, dia pasti bisa, saya handle, saya bisa gitu. Nah jadi ini nggak bisa dipungkiri pendorongnya adalah gerakan perempuan. Jadi gerakan perempuan untuk politik sebenarnya ini melatari semuanya. Dan mereka mengaku juga bahwa knowledge mereka adalah dari televisi, dari jaringan, dan mereka bergaul dengan orang-orang yang melakukan gerakan perempuan untuk politik ya. Dan itu di Bengkulu ya di semua tempat sekarang maju ya. Di Bengkulu cukup maju sampai ke desa-desa dan sebagainya. Jadi di kabupaten-kabupaten. Jadi saya percaya bahwa saya bukan kelewat optimis karena ini kata mereka percaya mereka kenalan dan kemudian memperoleh diskursus tentang peran politik perempuan atau keterlibatan perempuan dalam politik itu penting karena mereka sendiri bilang bahwa kalau nggak ada kita, terus siapa yang akan menjaga suara warga, suara rakyat? Kalau saya ngomong kayak gini, nggak bakal ngomong saya bahwa mereka adalah orang yang menjalankan demokrasi prosedural. Saya nggak bisa ngomong begitu, karena dia, misalnya gini, mereka ngomong, saya harus ke rumah ini Bu, kalau orangnya disable. Nah, itu gimana tuh? Emangnya itu prosedur? Prosedurnya ya pemilih yang harus pergi ke TPS, tapi mereka tidak. Mereka lakukan karena menjaga supaya hak politik warga negara walaupun dia disable itu bisa. Jadi menurut saya ini saya nggak bisa dong ngomongin bahwa gerakan di bawah permukaan ini adalah gerakan prosedural, bukan. Menurut saya ini mereka justru melewati. Nah kalau orang-orang yang di tingkat nasional menunjukkan prosedural ya monggo silahkan saja, tapi yang di lapangan begini masa saya mau ngomong enggak gitu. Terus satu lagi Mbak Grace soal yang Rafflesia tadi, iya, Ibu Anti ya, Ibu Anti. Jadi ceritanya Bengkulu ini dulu memang
sepertinya agak disuap ya dengan Raffles kan pernah pindah di Singapura gitu ya. Jadi pernah disuap antara Inggris dan Belanda, sehingga ketika Raffles itu kan orang yang ilmuwan botani ya. Jadi dia menemukan flora terbesar gitu ya, yang Raffles itu di hutan tropis Bengkulu. Jadi kita semua orang Bengkulu biasanya menyebut diri sebagai tanah bumi Rafflesia gitu. Oke, makasih Mbak Grin. Bunga yang besar yang hanya berkembang setahun sekali kalau tidak salah ya Bu ya? Itu mekarnya sebenarnya itu di sekitarnya ya mekar sekali, tapi sekitarnya nanti akan mekar lagi sekitarnya gitu. Baik, ya terima kasih. Itu tadi satu juga kesimpulan menarik dari Ibu Putri yang kayaknya juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sarif, bahwa satu chapter lagi ditambahkan untuk membentuk benang merah dari ketiga tulisan akan membuat buku ini menjadi lebih sempurna. Betul. Baik, selanjutnya raise hand berikutnya ada Citra Ayu. Ibu Citra Ayu, apakah masih bersama di Zoom meeting ini? Ibu Citra Ayu, halo. Tadi sempat, soalnya raise hand-nya sudah dari tadi. Citra Ayu Sahputri, silakan. Tolong dari host masih di unmute Mbak bilangnya. Mungkin dari ya bisa Ibu Citra Ayu Sahputri. Setelah itu ada Pak Agung mengangkat tangan secara manual. Jika ada waktu saya berikan kesempatan. Ibu Citra Ayu. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaannya Ibu Citra. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Citra. Mohon maaf saya belum bisa on cam ya Bu. Silakan. Izin bertanya, saat ini kan aspek digitalisasi itu menjadi aspek penting ya Bu ya untuk demokrasi. Pertanyaannya, bagaimana cara gitu ya agar aspek digitalisasi ini bisa seimbang lah, bisa merata di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Maaf, Mbak Citra bertanya kepada siapa? Saya keskip. Pertanyaannya kepada Pak Syarif. Oke, Pak Sarif, selamat sore. Ada pertanyaan mengenai digitalisasi agar bisa dinikmati di semua tempat. Silakan Pak Sarif. Digitalisasi ya. Ini nanti Mbak Titi juga dia pakar digital. Gitu. Oh Mbak ini ya, Mbak Widi. Ya Mbak Widi yang juga ahli komunikasi. Oke, ini menarik ya digitalisasi karena ya tentu yang ya, pada konteks kita sekarang kan digitalisasi pada konteks politik ya, demokrasi. Karena digitalisasi juga bisa dalam konteks ekonomi, jadi e-commerce kayak gitu. Itu bisa juga pada konteks itu. Namun perkembangan teknologi digital ini menjadi sangat penting juga dalam mempengaruhi perkembangan demokrasi. Apalagi dari aspek komunikasi seperti tadi juga sudah disinggung oleh Bu Widi, keberadaan dari medsos seperti kita ketahui itu juga menjadi sangat penting dalam mempengaruhi persepsi, dan dari persepsi langsung nanti akan mempengaruhi attitude, perilaku politik. Ya. Nah, attitude berarti nanti partisipasi. Jadi persepsi, perilaku, terus langsung perilaku politik dan langsung berpartisipasi. Nah, kita melihat bagaimana kemudian hoax itu juga bertebaran pada setiap event-event politik penting seperti pemilu. Nah, kemudian buzzer ya, gitu, itu juga menjadi isu yang sangat seksi sekarang, bahkan bisa juga menjadi mata pencaharian baru. Ya, bahwa Anda bisa menjaga bisnis buzzer ketika akan mobilisasi massa, nah gitu, dan nilainya itu kadang-kadang luar biasa, miliaran ya, untuk bisa meng-hire buzzer sehingga bisa mempengaruhi persepsi para pemilih. Nah, oleh karena itu, artinya adanya digitalisasi, industri 4.0, nah ini kira-kira itu bisa memiliki dampak negatif, tetapi bila dikelola dengan baik, ya tentunya dia juga akan berdampak positif.
terutama bagi perkembangan demokrasi. Nah, berbagai kelemahan yang muncul, ya tentunya agar dia bisa merata, ya tentunya pertama kali itu fasilitas infrastruktur dari digital itu tentunya harus dibangun, harus mendukung. Seperti yang ditemukan oleh Ibu Widi, bagaimana kita akan menggunakan metode konvensional, kampanye melalui media sosial, sementara infrastruktur, terutama internet, di tingkat lokal, itu masih biarpet misalnya. Nah itu yang kemudian membuat dia menjadi digital divided. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya literasi digital. Jadi kalau seandainya infrastruktur sudah mendukung, itu tidak akan serta-merta akan berdampak positif terhadap demokrasi, bila mana juga tidak disertai adanya literasi digital. Nah itu berarti juga harus ada semacam pembelajaran, melakukan pendidikan, bagaimana menggunakan informasi dari medsos, bagaimana memilah antara berita yang benar dengan yang fake news misalnya, dan yang misalnya yang black campaign. Karena banyak juga black campaign dilakukan melalui media massa. Nah, disinilah menjadi sangat penting bagian dari upaya melakukan mediasi dari peran media digital tadi itu juga harus dikombinasi dengan pola-pola inovasi strategi yang seperti dilakukan oleh Bu Widi itu, door-to-door canvassing. Nah, jadi kita bisa langsung bertemu dan bisa bertatap muka menjelaskan sekaligus melakukan literasi di situ, memberikan pendidikan bahwa yang sesungguhnya informasi yang benar itu adalah seperti ini. Nah, mungkin sebelum mendengar kita sempat dia membaca Facebook, WA dan lain sebagainya, tetapi dengan adanya ditambah dengan inovasi door to door, tatap muka, nah itu bisa kemudian mengklarifikasi berbagai informasi yang mungkin ada yang fake news atau hoax tadi. Nah, ya tentu banyak hal lagi yang perlu dilakukan, tapi itu tadi yang diantaranya yang harus dilakukan dalam rangka untuk melakukan pemerataan dan agar dia berdampak positif terhadap demokrasi. Ya tentu kita harus berhadapan juga dengan kondisi real ya, ketika akan nanti melakukan membangun infrastruktur dan juga melakukan literasi media. Nah tentunya ini kan akan melibatkan sumber daya financial maupun sumber daya SDM yang bisa melakukannya. Nah, disinilah kemudian akan berhadapan dengan persoalan yang lebih besar ketika harus berkontestasi. Siapa yang akan melakukan itu? Nah, gitu. Nah, kalau muncul ada kekuatan-kekuatan yang mampu membiayai semua itu, nah gitu, yang membiayai semua itu, nah itu berarti ya walaupun Mbak Titi ya juga berkeinginan, namun bisa dikalahkan dengan gelombang yang lebih besar karena dia memiliki medianya, dia memiliki biayanya. Nah, dianya siapa? Nah, itu yang perlu kita jawab. Nah, gitu. Nah, jadi memang bukan berarti tidak harus dilakukan, justru disitulah tantangan yang harus dilakukan. Nah, jadi dalam skala kecil pun saya sangat mengapresiasi pengembangan strategi-strategi yang dilakukan oleh Mbak Widi, Mbak Titi itu dan Pak Yamani. Ya walaupun kecil, tapi dilakukan dengan lakukan door to door. Jadi mungkin dampaknya hanya terbatas pada lingkup yang kecil, tetapi ada upaya untuk tanda kutip melawan arus besar itu, gitu. Melawan arus besar yang dengan pemodal besar. Baik, itu menarik sekali. Sebenarnya justru ini penelitian yang dilakukan oleh Pak Yamani ketika para kontestan itu tidak bisa hadir dan mereka mencoba memanfaatkan media sosial, tetapi kondisi di lapangan membuat itu juga tidak sampai. Nah, barangkali saya minta bantuan dari Ibu Widi. Ini menarik karena ini bicara mengenai spin doctor dari masing-masing tim. Halo Ibu Widi, barangkali ada yang bisa ditambahkan sedikit? Ya, terima kasih ya Mbak Grace. Saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Citra Ayu tadi ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia itu udah cukup bagus ya, karena tahun 2021 dicatat sudah 73,7% dari total 274 juta jiwa. Namun ternyata masih ada kesenjangan, misalnya kesenjangan akses, penggunaan dan pengaruh teknologi di daerah-daerah, kemudian besaran bandwidth dan mindset dari penggunanya. Dan internet sendiri sebenarnya belum
di Indonesia belum mengakses kelompok-kelompok lanjut usia, lansia yang di atas 50 tahun, itu penggunanya hanya 7,15% dari keseluruhan populasi. Sementara untuk kelompok difabel nggak ketahuan ini, mereka belum melakukan penelitian terkait dengan penggunaan internet bagi para penyandang disabilitas. Dan beberapa temuan menunjukkan bahwa terutama untuk BPS Bengkulu ya, mereka melihat bahwa orang Bengkulu itu memanfaatkan penggunaan internet hanya untuk main di sosial media. Jadi kelas menengah itu mengalami seperti histeria massa dalam mengakses media sosial. Artinya mereka menggunakan untuk kebutuhan sosialisasi dan hiburan saja, bukan untuk kebutuhan informasi dan pendidikan. Jadi itu yang menyebabkan agak kesenjangan tadi. Saya menambahkan sedikit itu dari Pak Syarif. Terima kasih Mbak Grace. Baik, terima kasih. Berarti para tim ses gunakan media sosial di Bengkulu karena 75%-nya menggunakannya untuk media sosial. Baik, Bapak Ibu, saya berikan satu penanya lagi karena tadi sudah angkat tangan Pak Agung. Pak Agung Gatam adalah penanya terakhir. Bapak Ibu jangan tinggalkan ruang Zoom karena setelah ini kita akan mengundi. Pak Syarif, mohon saya minta bantuan menentukan satu penanya terbaik, Ibu Titi satu pertanyaan terbaik, dan Ibu Wahyu menentukan satu pertanyaan terbaik. Bisa juga pertanyaan dari kolom chat yang belum dibacakan juga boleh dipilih Bapak Syarif, Bu Titi, dan Ibu Wahyu. Selamat sore Pak Agung Gatam, mohon bantuan kepada host. Belum dibukakan kelihatannya Pak Agung. Bisa diklik Pak. Nah, silakan. Hanya satu pertanyaan ya Pak. Silakan. Oh, baik, ini untuk ketiga penanya sekaligus. Pertama untuk Mbak Titi, saya sangat senang sekali mendengar dan membaca buku ini ketika banyak perempuan kemudian sudah terlibat dalam kepanitiaan ad hoc di PPK dan PPS segala macam. Dan saya juga tersentil di satu buku itu karena berdasarkan pengalaman pribadi, ada praksi balkon, dan saya pikir kaum perempuan ketika duduk di parlemen itu bikin praksi sendiri namanya praksi bisu. Nah, ini bagaimana caranya supaya mereka ketika duduk di parlemen nanti itu tidak mendirikan praksi bisu. Yang kedua, Pak Yamani, saya tertarik sekali karena saya juga baru tahu ada ya acara larangan di Pulau Enggano seperti kayak nyepi gitu ya, di mana tidak boleh ada aktivitas apapun juga. Sehingga saya berdoa ya semoga saja yang di pusat ketika bikin hari libur untuk pemilu kada gubernur itu tidak di hari nyepi atau hari larangan. Nah, yang terakhir Mbak Wahyu Widestuti, saya bertanya, apakah model door to door yang pernah saya lakukan di tahun 2014 sampai 2019, saya kebetulan naik turun rumah itu hampir 3.500 rumah di Kota Bengkulu, dan itu efektif bagi saya. Tapi ketika teman saya mau mencalonkan diri di 2019, menggunakan cara yang saya lakukan dengan door to door, nggak mempan. Ternyata faktor uang lebih mempan daripada door to door seperti saya. Nah, demikian saja. Terima kasih. Wah, Pak Agung, diminta satu, dia kasih beberapa. Baik, mungkin dari Bu Widi sedikit mengenai door to door, Ibu. Ya, sebenarnya untuk mengatakan bahwa door to door itu sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam pemilih itu kan nggak bisa dikatakan itu faktor utama ya, karena banyak faktor lain. Dan saya melihat sih kalau masyarakat kita money politik masih sangat kuat ya, itu salah satu yang membuat kenapa strategi door to door yang sebenarnya kalau dari sisi komunikasi sangat efektif karena bisa kuat mempersuasi audiens, voter, ternyata gagal juga. Jadi itu aja Mas, bahwa banyak faktor.
terutama duit. Karena ya bukan pesimis, tapi ya begitulah kenyataannya. Iya betul Bu Widi. Walaupun door to door ini juga sangat banyak kekurangannya ya, seperti waktu, biaya, tenaga dan seterusnya. Baik, mungkin untuk terakhir Pak Sarif, sekalian closing statement Pak Sarif. Ya, baik, ini peta yang terakhir tadi dari Pak Agung ini menarik ya, bahwa terjadinya praksi bisu yang dengan istilah metafor praksi bisu di parlemen, khusus untuk para wanita atau perempuan yang terpilih. Saya kira ini tidak hanya terjadi bagi perempuan, tapi bagi laki-laki terpilih pun banyak yang menjadi bisu. Itu juga yang inti dari tulisan saya tentang vote minus voice. Artinya hampir merata di DPRD maupun di DPR pusat, bahwa wakil-wakil yang telah terpilih pada pemilu itu cenderung menjadi bisu ketika sudah duduk di kursi. Jadi tidak hanya perempuan saja, kayak gitu. Nah, mengapa? Nah, ini yang kemudian mengapa partisipasi katakanlah 70%, tetapi setelah duduk di kursi, suara 70% itu tidak disuarakan kembali, tidak dijadikan voice, tidak dilaksanakan. Nah, ya, malah yang dihasilkan noises, kebisingan-kebisingan politik malah gitu, gosip dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyangkut antara lain implikasi dari praktek yang Pak Agung sebut money politik tadi, gitu. Karena mereka merasa sudah membeli suara, jadi bukan dalam rangka mengemban amanah, tetapi ya saya sudah beli suara, ya berarti itu sudah merupakan hak saya dapat kursi karena suaranya sudah saya beli. Nah, sehingga seperti tidak ada ikatan. Nah, disinilah yang pentingnya saya kira perlu penyadaran politik di kalangan masyarakat, antara lain memerangi jual beli suara atau money politik tadi, sehingga ke depan baik dalam pemilu kada maupun pilpres dan pemilu legislatif itu secara berangsur itu bukan didasarkan atas upaya beli suara tadi, tetapi betul-betul karena suara pemilih yang tidak dibeli. Nah, di sini yang saya kira ada potensi dari strategi door to door canvassing tadi tidak hanya dilaksanakan ketika menjelang pemilu, tetapi itu bisa direplikasi dan dikembangkan menjadi sarana pendidikan politik masyarakat. Jadi artinya tanpa waktu pemilu pun itu dilakukan, dikembangkan dan terus dikembangkan dalam rangka melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, itu justru kita harus ganti itu menjadi alat untuk pendidikan politik. Jadi tidak hanya alat untuk mobilisasi menjelang pemilu. Nah, saya kira itu merupakan langkah yang satu di antara langkah yang menjanjikan untuk secara berlahan tapi pasti dalam rangka membangun kesadaran politik atau pendidikan politik masyarakat di aras lokal, di grassroots. Sehingga harapan itu tidak tersembunyi lagi ke depan, tetapi betul harapan menjembuh dimulai. Gitu. Itu kira-kira penutup saya, Pak Grace. Baik, terima kasih Pak Choice Without Noise ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sebenarnya sudah melewati jatahnya, saya mohon maaf sekali, saya harus tutup forum question and answer ini. Tanya jawab ini saya sudahi untuk kembali mengingatkan Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah mengisi daftar hadir karena kita akan ada door prize setelah ini. Sedikit informasi, Bapak Ibu yang tertarik untuk memiliki buku ini dengan mengisi link pemesanan yang sudah disampaikan di dalam kolom chat, akan ada diskon 25% untuk buku tersembunyi di antara harapan tumbuh Demokrasi di Bumi Rafflesia. Dengan harga normalnya adalah 95.000, tapi dengan harga khusus Bapak Ibu dapat mendapatkannya seharga Rp71.250 saja. Jangan lupa juga untuk informasi promosi dan acara menarik bisa follow Instagramnya Pustaka Obor _ID. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjut ke acara yang juga menarik selanjutnya, yaitu kita akan memilih penanya terbaik atau partisipan teraktif. Ada 3 penanya
atau partisipan yang akan dipilih oleh satu orang oleh Bapak Sarif yang akan mendapatkan mendapatkan voucher reksadana persembahan dari Bibit senilai Rp250.000. Saya persilakan Pak Sarif untuk menentukan satu nama, Pak. Baik, saya lihat dari chat ya. Saya ikuti. Betul, boleh. Itu antara lain yang menarik itu pertanyaan dari Ilham Mirza. Dari Bapak Ilham Mirza. Apakah Pak Ilham masih di sini? Baik, oh ya, mengenai keterkaitan penyelenggaraan pemilu prosedural dan cenderung memobilisasi suara masyarakat sehingga backsliding demokrasi sengaja disembunyikan dari awal pencalonan sampai perhitungan suara. Ini agak negatif tetapi optimis juga. Baik, selamat untuk Ilham Mirza. Silakan menghubungi host untuk komunikasi selanjutnya. Kemudian dari Ibu mohon bantuan Ibu menentukan satu nama untuk mendapatkan voucher juga, yaitu voucher gratis baca e-book terbitan Obor sepuasnya selama 1 bulan persembahan dari Gramedia Digital. Kepada Ibu Titi boleh satu nama. Ya, tadi saya baca tapi nggak sempet ya, penanya di chatroom tapi nggak sempet dibahas. Itu ada Mbak atau Ibu Eva. Apakah masih? Eva Riana. Oh iya. Eva Riana dari UI, seorang putri Rafflesia yang bertanya mengenai stimulus bergeraknya perempuan dalam perpolitan Bengkulu, latar belakang historis, agensi, dan seterusnya. Jadi ini masukan juga Ibu Titi. Besok-besok kasih latar belakang historis ya. Menarik. Sebenarnya ada sih. Baik, ya kalau begitu selamat untuk Eva Riana mendapatkan voucher membaca sama dengan dengan hadiah yang diterima oleh Ibu Eva Riana atau Mbak Eva Riana, sebuah voucher gratis baca e-book terbitan Obor sepuasnya selama 1 bulan. Saya persilahkan untuk Ibu Widi memberikan satu nama. Ya, kalau dua-duanya tadi Pak Sarif dan Bu Titik sudah cari dari chat, saya tadi yang dikasih kesempatan untuk berbicara langsung kepada penanya, saya milih Ibu Putri. Setuju. Ibu Putri, baik. Ibu Putri Suci, baik. Yang tadi mengenai benang merah juga ya. Ya, baik. Selamat untuk Pak Ilham, Ibu Eka, dan Ibu Putri. Selanjutnya Bapak Ibu yang masih hadir di dalam ruangan Zoom, jangan pergi dulu karena kita akan lakukan putaran roda. Mungkin bisa dibantu, apakah rodanya sudah tersedia? Iya. Dalam hitungan 3, 2, 1, mari kita putar. Wah, selamat untuk Bapak Brotoseno. Ditutup dulu, oke. Bapak Brotoseno dari tadi juga saya perhatikan selalu setia mendengarkan diskusi kita. Selanjutnya putaran kedua, 3, 2, 1, kita putar. Dr. Hisarma Saragi. Wah, selamat ini. Baik, ini kesempatan terakhir Bapak Ibu ya. Siapakah yang berhak mendapatkan kiriman buku tersembunyi di antara harapan tumbuh demokrasi di bumi Rafflesia? Kita putar 1, 2, 3, putar. Baik, ya
Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir, ternyata kita sudah mendapatkan 3 orang yang beruntung mendapatkan buku buku tersembunyi di antara harapan tumbuh demokrasi di Bumi Rafflesia, yaitu Bapak Broto Seno, Dr. Hisar Masaragi, dan Ibu Dian Siti Nur Azizah. Selamat juga untuk Bapak Ilham, Ibu Eva, dan Ibu Putri. Baiklah, kelihatannya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Grace Gracia Asmin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan masukan, memberikan informasi, menambah pengetahuan, wawasan, serta silaturahmi kita pada sore hari ini. Semoga sehat selalu, salam bahagia. Terima kasih kepada para narasumber, kepada Pak Sarif, kepada Bu Titi, kepada Pak Yaman yang sudah berangkat, dan yang terakhir kepada Ibu Wahyu Widya Stuti. Saya Grace Gracia Asmin undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Mbak Grace, Mbak Titi, Mbak Wahyu, dan semua. Ya, Prof. Sarif, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Grace, luar biasa. Sudah memandu acara dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Mbak Kartini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak Syarif, Bu Titi, Ibu Widi, dan Pak Yamani. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin. Bu Kartini, ayo kita ke Enggano, Bu. Saya pengen jadinya. Iya ya, kayak apa penelitiannya Pak Yamani. Kita nanti, saya pernah ke sana, tapi ke Bengkulunya, ke tempat Bu Titi.